intelektual anak kami udah siap masuk SD. Intelektual mah kami yang nyiapin. Entar masih berantakan nggak apa-apa. Nah gitu, nggak ada masalah bagi kami. Intelektual belum siap. Yang paling penting adalah justru yang udah harusnya udah selesai. Timbul pertanyaan pada diri saya, ayah bunda sekalian, apakah masyarakat modern mulai meremehkan aspek-aspek keterampilan fisik? Karena ini nanti berpengaruh terhadap mental. Di Sumatera Barat ada sekolah tua yang didirikan oleh orang yang bahkan pernah menjadi Menteri Pendidikan Indonesia zaman dulu. Namanya INS Kayu Tanam. Didirikan oleh Agus Sapri. Dari dulu kegiatan INS itu kegiatan yang sifatnya vokasi, pertukangan, bikin keramik, peternak ikan, fotografi. Ini sekolah keren loh. INS itu udah ada sejak zaman Belanda. Nah, gak ada loh orang tua yang berminat. Emang anakku mau jadi tukang katanya. Dibilang anakku kalau masuk INS lulus jadi tukang. Emangnya SMK ya? Kan katanya SMA. Kok jadi SMK? Sorry ya, anak kami nggak akan jadi tukang. Yang menarik, karena ini adalah warisan sejarah. INS Kayu Tanam itu dimodali nggak tanggung-tanggung ya. Wardah kosmetik, Ibu Nur Hayati loh yang turun tangan langsung. Istilahnya pokoknya kucuran uang dariku tanpa batas deh, agar INS ini dibenahi lagi gitu ya, dibenahi lagi. Gak ada orang tua yang tertarik. Kenapa? Dia ngeliat, kerja fisik, pertukangan, nambak ikan, beternak. Begitu tidak pentingnya hal-hal yang sifatnya motorik ini bagi orang tua modern. Anak-anak perkotaan fisiknya lemah betul. Dalam rangka melindungi anak benar-benar dijagain sekarang. Lecet dikit kayaknya nggak boleh deh. Lecet dikit kayaknya nggak boleh sekarang. Karena dia Allah, anak laki-laki saya masing-masing 2 kali patah tangan. Untuk anak-anak SD mah patah tangan 2 minggu kelar. Kalau saya betul patah tangan 3 bulan baru bisa tangannya bisa dipakai lagi. Pertama SD itu 2 minggu. Masing-masing 2 anak laki-laki itu 2 kali patah tangan. Kalau sekarang gua jangan ditanya. Ya, persen dikit bisa diomelin tuh guru gitu ya. Nah baik, mari kita mulai dari definisi iman. Iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan arkan. Gak ada pembuktian fisik, tidak ada pembuktian anggota badan. Anggota badan yang tidak siap untuk membuktikan bukti iman belum bisa disebut beriman. Sampai Rasulullah SAW satu ketika bersabda, jika kalian melihat kemungkaran, rubah dengan tangan dulu. Kalau nggak sanggup, rubah dengan lisan. Masih nggak sanggup juga, turun lagi selevel, ubah dengan tangan, ubah dengan hati. Itu selemah-lemahnya iman. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa
illam yastati' fa bilisani wa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika ta'aful iman. Jika diantara kalian melihat kemungkaran, ubah dengan tangan. Gak sanggup, ubah dengan lisan. Gak sanggup, ubah dengan hati. Itu selemah-lemahnya iman. Betapa fungsinya tangan itu, arkan itu, anggota tubuh itu, sebagai bagian dari pembuktian iman. Jadi arkan itu adalah anggota tubuh, motorik. Menyiapkan fisik itu, menyiapkan motorik itu sebenarnya menyiapkan iman. Agar tubuh itu siap melaksanakan perintah iman. Tubuh yang beriman nanti akan jadi tubuh yang terkendali, bukan tubuh yang liar. Karena tubuh itu melaksanakan tugas-tugas iman. Maka aktivitas motorik adalah produk dari kesadaran. Makanya dalam psikologi disebutnya psikomotorik. Aktivitas motorik itu aktivitas kesadaran. Ketika manusia tidak sadar, maka relatif sebagian besar motoriknya nggak bekerja kecuali refleks. Ayo udah sekalian, ada beda antara manusia dengan makhluk lainnya. Kalau makhluk lainnya, dia disebut mati kalau nyawa lepas dari badan. Ya. Makhluk lain, dia disebut mati kalau nyawa lepas dari badan. Tapi kalau manusia, cukup disebut mati kalau roh diangkat dari badan. Walaupun dia masih hidup, nyawanya masih ada. Ya. Coba kita tidur, kok disebut mati oleh Allah? Doa kita juga gitu. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Engkau ya Allah dan dengan nama Engkau aku mati. Dengan nama Engkau aku hidup dan dengan nama Engkau aku mati. Begitu bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepada Engkau kami akan dikembalikan. Jadi ukuran dari manusia itu hidup atau mati dalam Islam adalah apakah dia saat itu berkesadaran atau enggak. Dan salah satu bentuk kesadaran itu apakah fisiknya terkendali atau tidak, tubuhnya terkendali atau tidak. Itu dia disebut berkesadaran. Kalau tidak, untuk ukuran manusia dia disebut mati. Karena hakikat manusia itu ada pada rohnya. Hakikat manusia itu ada pada rohnya. Manusia dalam kesadarannya, dia punya kelenjar air mata. Dalam tidurnya dia juga mengeluarkan kelenjar air mata. Tapi air mata yang ada di dalam bangunnya manusia itu nggak ada masalah. Tapi air mata yang keluar saat kelenjar air mata yang keluar waktu tidur itu namanya belek, bau. Yang diproduksi manusia tak berkesadaran itu sesuatu yang bau sebenarnya. Manusia dalam kesadarannya punya kelenjar air liur, tapi kelenjar air liur yang keluar waktu tidur itu namanya iler, bau. Manusia itu dalam kesadarannya dia berkeringat, tapi keringat yang keluar waktu tidur bau. Sehingga sekali lagi ya, aktivitas motorik manusia itu produk dari kesadaran manusia. Maka motorik mempengaruhi kesadaran dan kesadaran mempengaruhi motorik.
Karena setiap aktivitas manusia itu bergantung dari niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal manusia bergantung dari niat. Oleh karenanya, bagaimana kalau niat itu sudah mantap, tapi amal manusia itu tidak bisa mengeksekusi niat dengan baik karena tubuhnya nggak siap, fisiknya nggak siap. Saya berhadapan dengan orang-orang yang intelektualnya siap, fisiknya nggak siap. Saya karena banyak beraktivitas di ITB, ya paling saya bisa cerita ITB ya. Anak-anak yang intelektualitasnya keren-keren banget, tapi saya nggak pernah mau dijemput pakai motor sama anak ITB. Sorry, jemput saya pakai mobil. Apa? Saya udah pernah dijatuhin oleh kalian 4 kali. Gampang, fisiknya itu emang gampang, labil fisiknya. Gak bisa gitu bawa motor dengan stabil tuh gak bisa. Kalian udah pernah jatuhin saya 4 kali loh, saya bilang. Saya gak mau lagi dijemput pakai motor. Bukannya saya sok-sokan. Saya gak mau jatuh lagi, saya bilang. Orientasi medannya juga gak bagus gitu. Kalau intelektual jangan ditanya, intelektual jangan ditanya. Cuman barangkali dari kecil sampai gede udah diajakin oleh orang tua mikirin ITB kali, sehingga nggak sempet tuh lari-larian, lompat-lompat, lempar-lempar, nggak sempet terjatuh. Mau jadi apa orang? Kecilnya nggak sempet terjatuh, gedenya ngejatuhin orang. Nah itulah, saya dijatuhin mulu, ya. Gara-gara kecilnya nggak mau jatuh. Nah, jadi makanya dalam psikologi disebut psikomotorik, bukan motor skill. Ini bukan semata-mata kecakapan fisik loh, tapi namanya psikomotorik. Sebuah kecakapan fisik yang didorong oleh alasan-alasan psikologis, oleh alasan-alasan keimanan. Sekali lagi, tidak sempurna iman anak-anak kita nanti kalau fisiknya nggak bagus. Karena iman itu diyakini dalam hati, diucapkan secara lisan dan dibuktikan oleh amal perbuatan. Nah, terutama oleh para ayah nih ya. Saya dapat mengerti deh, bunda takut anaknya begini, takut anaknya begini, takut anaknya begitu gitu. Tapi sang ayah, sang raja tega inilah diharapkan untuk berani melakukan eksekusi-eksekusi di mana anak-anaknya nanti menjadi manusia yang tangguh. Ada satu kata yang penting dalam Islam, kuat namanya. Muslim yang kuat lebih Allah cintai daripada muslim yang lemah. Jangan kalian meninggalkan anak-anak yang lemah sepeninggal kalian. Itu ayat Al-Quran. Kita dapat mengerti lah kalau bunda ya, dia yang mengandung, dia yang menyusui, dia yang merawat, dia yang mengasuh. Dapat dimengerti kalau mereka itu sangat protektif terhadap anak-anak kita. Maka Allah imbangi itu dengan ayah. Yang repotnya kalau ayahnya juga sama protektifnya, ya Allah gitu ya, deketan deh jadinya. Udahlah bundanya protektif, itu dapat dimengerti, ayahnya protektif juga. Kalau ayah kan ada ngomong, biasa anak laki gitu ya. Mungkin anak-anak sekarang karena mahal kali, dia tergores aja juga, jangan kan bundanya, ayahnya juga takut gitu kalau anaknya tergores. Semahal itu. Nah, ya. Apa itu behavioral motor education? Pendidikan psikomotorik anak, yaitu adalah upaya untuk membangun perilaku ragawi. Perilaku ragawi anak agar terintegrasi dengan dan disadari oleh kesadaran, motivasi, dan keyakinan.
Bagaimana menyatukan antara niat, kesadaran, motivasi dengan kecakapan fisiknya. Jangan sampai niat udah ada tapi akhirnya nggak jalan. Kenapa? Nggak ditopang oleh fisik yang bagus gitu. Aku ingin menjadi mujahid mah, tapi pas diseleksi memang fisiknya buruk, gimana mau jadi mujahid gitu ya. Padahal kita ingin betul anak-anak kita barangkali jadi seorang mujahid melalui pendidikan dan pembinaan aspek kognitif, afektif dan motorik, sehingga lahir aktivitas fisik bertujuan dan responsif. Lahir aktivitas fisik yang bertujuan dan responsif. Jangan sampai aktivitas fisik itu tak bertujuan. Banyak anak-anak SD sekarang yang dia nggak sadar kalau sholat tuh Allahu Akbar mulai digoyang dikit, nah, mulai kaki nggak bisa tenang. Sami Allahu liman hamidah, goyang-goyang tuh tangan. Dia sendiri barangkali nggak sadar ya. Susah untuk tu'maninah. Padahal tu'maninah itu adalah rukun dalam agama. Gak sah dia sholat kalau gak tu'maninah. I'tidal ya, bangun dari ruku itu memang sebentar aja berdirinya, bagaikan kamu berdiri di atas api kata Rasul. Tapi tetap tu'maninah walaupun hanya sebentar. Sami Allahu liman hamidah, tenang langsung. Bukan sami Allahu liman hamidah goyang-goyang. Dia juga tak niat, tapi kendalinya belum ada. Aktivitas fisik bertujuan dan responsif sebagai landasan bagi terbentuknya pribadi mujahid. Pribadi mujahid. Setiap kita pasti ingin anak-anak kita menjadi pribadi mujahid. Tapi jangan sempat kepikiran boleh mujahid tapi nggak pakai fisik ya. Nah, kan sekarang di zaman komputer, digital segala macam, jadi nggak pakai fisik ya. Nggak ada lah yang nggak pakai fisik itu. Udah tahu manusia ini makhluk fisik. Yang nggak pakai fisik mah ada tuh jin ya. Jin nggak pakai fisik tuh, manusia nggak fisik. Pribadi mujahid yang berkecakapan hidup sukses berbasis pada ketubuhan yang kuat. Tubuh yang kuat itu nggak cuma makan loh, nutrisi. Bahkan anak-anak sekarang mau over nutrisi ya. Anak-anak sekarang tuh over nutrisi, over protein, over lemak, over karbohidrat, over gizi. Kalau nutrisinya mah cukup bahkan berlebihan. Tapi bicara tubuh itu bukan cuma soal nutrisi, soal kekuatan. Ada 7 paling kurang ya. Sehat, bugar, kuat, proporsional, sporty, survive, self defense, bela diri. 7 ya. Sekali lagi, sehat, bugar, kuat, proporsional, sporty, survival, self defense. Kalau kita ingin dia punya kecakapan hidup sukses, nggak bisa dihindari. Untuk jadi sukses, kecakapan fisik, kecakapan intelektual, kecakapan sosial, kecakapan ekonomis. Nah, yang fisik itu tadi saya katakan ada 7 ya. Mari kita sadari ya. Nah, ayah bunda sekalian,
anak kuat itu qawi, ya, kalau dalam bahasa Arabnya qawi. Allah sendiri salah satu sifatnya adalah maha kuat. Nabi Musa itu qawiyun amin, kuat lagi dapat dipercaya. Qawi artinya bertenaga, powerful, keras tak mudah patah, mengalahkan tak mudah menyerah. Qawi itu gak selalu bermakna orang sekali pukul jatuh. Qawi itu gak bermakna oh dia sanggup mengangkat barbel. Saya mencoba memahami melalui terjemahannya. Ternyata dalam bahasa Arab orang disebut qawi itu meliputi hal-hal ini: bertenaga, powerful, keras tak mudah patah, mengalahkan dan tak mudah menyerah. Itulah qawi. Itulah hamba Allah yang dicintai Allah. Allah tak semata-mata mengatakan Allah mencintai hambanya yang cerdas. Allah mencintai hamba-hambanya yang skillful. Allah mencintai hamba-hambanya yang masuk universitas unggul. Allah mencintai hamba-hambanya yang lulus dengan IP 4,0. Enggak. Yang dikatakan adalah bahwa Allah lebih mencintai hambanya yang kuat daripada hambanya yang lemah. Dan nanti akan kita lihat ya, ternyata badan kuat itu mempengaruhi kecerdasan. Sekali lagi ya, badan yang kuat itu ternyata membuat orang juga lebih cerdas. Ternyata kekuatan fisik itu membuat orang lebih hebat. Bahwa soft skill itu mempengaruhi hard skill, hard skill itu mempengaruhi soft skill. Nah, mendidik anak kuat itu membutuhkan kualitas motorik, kecepatan, daya tahan, ketangguhan, kecekatan, kelincahan. Banggalah ayah bunda bahwa anak kita itu cepat, berdaya tahan, tangguh, cekatan, lincah. Banggalah. Jangan cuman bangganya itu kalau anak saya itu jago loh main piano, anak saya itu jago loh matematika, anak saya itu jago loh biologi. Ini kait-mengkait ya. Ayah bunda sekalian, sekarang ada gitaris Indonesia yang terkenal di mancanegara, namanya Ali Bata. Di mana kelebihan Ali Bata itu? Jarinya kuat. Karena memang dia adalah biasa bawa forklift, kerjanya sehari-hari bawa forklift. Dia bisa harmonik dengan bagus karena kekuatan jarinya. Dia bisa melakukan ketukan yang kuat lewat kelingkingnya. Orang juga bingung gitu. Dia main gitar kok kayak main band. Bagaimana dia punya kecekatan motorik jari-jarinya itu? Kadang-kadang orang suka bertanya, ini jarinya 5 apa 20 gitu. Ini terkait ya, terkait. Kita kira, apa hubungnya antara forklift dengan kemampuannya bermain gitar? Pendekatannya fingerstyle lagi. Itu terkait. Nah gitu. Stamina. Orang yang suka riset, kalau stamina buruk, susah, gampang sakit. Seorang teman saya
profesor di ITB. Suatu ketika dia ditelepon oleh senseinya di Jepang. Aku kangen kamu, katanya. Dan adab di Jepang itu sesuai dengan adab Islam. Cukup dengan kata saya kangen kamu, wajib bagi murid ke Jepang. Karena senseiku kangen. Adab itu masih dijaga. Dia cuma bilang, aku kangen kamu. Dia ke Jepang, sampai di Jepang, malam hari, dia lihat gurunya 92 tahun, ketiduran di atap rumah. Sedang melakukan riset biologi, padahal dia itu orang geologi, bukan biologi. 92 tahun, tapi dia lagi asik riset biologi. Nah, gitu. Masih kuat. 92 tahun masih kuat. Waktu dia pulang ke Bandung, dia bilang, banget, ya sensei aku itu kayak gitu. Umur udah 92 tahun. Tapi kalau riset, dia ketiduran. Kadang-kadang ketiduran di atap rumah, kadang-kadang ketiduran di kebun, katanya. Jadi anak kita pengen menjadi peneliti, butuh kekuatan fisik. Jangan diremehkan hal ini, apalagi sampai menghalang-halangi dan membatasi aktivitas fisik anak karena kita takut dia begini, dan begitu. Ayah bunda sekalian, salah satu nanti bukti di akhirat bahwa kita bekerja untuk menjalankan tanggung jawab kita, terutama para laki-laki, ya Allah, lihatlah otot-otot di tanganku, cukupkah ini menjadi bukti? Urat-urat yang keras di sini ini menjadi bukti rasa tanggung jawabku terhadap keluargaku. Lalu Allah mengatakan, aku telah melihatnya dan aku ridho. Cuma gara-gara dia menunjukkan tangannya yang berurat, gara-gara tanggung jawabnya terhadap keluarga. Ya Allah, lihatlah kulitku yang hitam legam, ya Allah. Karena berpanas-panas matahari untuk mencari nafkah, ya Allah. Jangan kemudian sekarang kita berpikir, aku gak izinkan anakku berpanas-panas, nanti dia hitam legam. Aku tak ingin membuat anakku berotot, ya, tangannya kasar. Padahal itu akan menjadi saksi di akhirat. Jadi saksi di akhirat. Jadi kecepatan, daya tahan, ketangguhan, kecekatan, kelincahan jangan dianggap enteng. Terutama masih di TK, SD kelas 1, 2, 3 yang memang banyak basic kegiatannya masih bermain. Kelas 1 SD itu cenderung eksplorasi alam. Kelas 2 SD itu cenderung eksplorasi lingkungan. Kelas 3 SD itu cenderung mengeksplorasi dirinya. Tapi 1, 2 SD pun masih sangat kuat motorik yang dia butuhkan. Anak kelas 1, 2 SD itu senang bertualang sebenarnya. Kenapa senang bertualang? 1, dia senang eksplorasi. 2, bekas-bekas masa lalu waktu TK, batasi imajinasi masih kuat. Batasi imajinasi plus eksplorasi, namanya petualangan. Namanya petualangan. Kemudian, sehingga membentuk anak kuat adalah kombinasi dan integrasi dari berbagai macam kecakapan motorik. Kata kuat, qawi, itu gabungan dari berbagai macam kecekatan motorik ditambah dengan mental. Ayah bunda, apa itu orang sabar? Apa itu orang sabar? Sabar adalah fama wahanu lima asobatum fi sabilillah wa ma dhaufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dia tidak boleh lemah mental atas apa-apa yang mereka derita di jalan Allah. Kedua, tidak boleh lemah fisik.
Yang ketiga, tidak boleh lemah aktivitas. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Pengen anak sabar, tapi fisiknya nggak diperkuat. Padahal syaratnya adalah wa madauhu. Kemudian aktivitasnya nggak diperkuat. Padahal syaratnya adalah wa mastakanu. Wallahu yuhibbus sabirin. Jadi fisik itu juga mempengaruhi kesabaran. Dan dengan demikian penumbuh kembangan kecakapan motorik bersifat bertujuan, membutuhkan pelatihan, bahkan membutuhkan pendidikan, bahkan bukan cuma dilatih. Jangan dikira anak-anak itu agar fisiknya bagus dilatih, enggak, dididik. Ini makhluk namanya manusia, bukan hewan. Kenapa judulnya BMOTOcation, Behavioral Motoric Education? Karena ini education, bukan training. Hewan bisa di training, tapi manusia bisa di-educate. Nah, kita lanjut. Kita saat ini membutuhkan mujahid-mujahid peradaban. Mujahid itu adalah orang yang total, dedikatif, memiliki kesungguhan-kesungguhan, dan dia berjihad. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang jahadu, berjihad untuk kami, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Apa makna jihad di situ? Totalitas, dedicated. Orang-orang yang totally dedicated untuk kami, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Totally yang dimaksudkan itu ya fisik, mental, segala macam. Bayangkan, ayah bunda sekalian, Rasulullah itu baru mulai berjihad umur 50 tahun. Perang Badar. Berarti luar biasa. Berarti fisik beliau, mental beliau itu luar biasa saat udah berusia 54 tahun. Umur berapa Rasulullah berpoligami? 52. Berarti luar biasa secara fisik dan mental itu. Bagaimana dengan kita yang kalau di umur 50 tahunan itu, kalau di dalam grup WA kita sesama alumni, apa isinya? Penyakit, diet, pantangan, sedih banget. Umur baru 50 tahun, diskusinya di grup WA, penyakit, diet, pantangan. Saya kemarin agak kaget juga ya. Saya baru pulang dari Banjar, baru sampai tadi 3:30 ya. Beberapa hari yang lalu di Banjar, saya makan di restoran Padang pakai kikil. Saya ditanyain, Ustadz masih kuat makan kikil? Saya baru tahu tuh kikil itu umur-umur segini ini nggak boleh dimakan. Saya mah nggak punya pantangan ya, mau kikil ke, kambing ke, duren ya. Saya bilang aja waktu itu yang nemenin saya, enggak, saya selama ini nggak punya pantangan. Teman-teman juga bicara diet dan penyakit di grup, saya cuma bengong-bengong ya, karena saya nggak punya ide tentang diet apa, keton ya, diet keto, diet macam-macam itu. Karena kita nggak menyiapkan diri kita physically dari kecil. Padahal sekali lagi, Rasulullah itu umur 54 tahun dia baru mulai berjihad ya, perang Badar ya. Perang Badar itu pada tahun ketiga Hijriyah.
gitu. Ini pertanyaan. Kadang-kadang saya nggak mikir-mikir juga tuh tentang diabetes ya, bahwa manusia itu maksimal gulanya dalam satu hari itu 2 sendok teh gitu. Saya juga bingung, seandainya saya dikasih minuman 2 sendok teh itu sekali minum itu terasa tawar, soalnya satu gelas atau satu cangkir itu minimal 3 biasanya. Kalau 2 saya juga bingung, itu pasti nggak enak rasanya. Tapi konon katanya manusia modern itu agar tidak terkena diabetes dan sebagainya, ia hanya boleh mengkonsumsi 2 sendok teh. Ya, saya juga tidak protes sih, karena betapa lemahnya kita secara fisik saat ini. Nah, jadi untuk menjadi mujahid dibutuhkan totalitas itu. Jadi itu fisik mental ya. Mujahid itu membutuhkan kekuatan fisik dan membutuhkan kekuatan mental sekali. Kemudian yang berikutnya adalah mujahid itu membutuhkan militansi, seperti militer, makanya disebut militan ya, di militer. Ayah bunda sekalian, dunia militer itu kenapa sih begitu ngegenjot fisik? Apa karena memang fisik itu sangat dibutuhkan dalam dunia militer? Iya, tapi selanjutnya fisik yang digenjot itu meningkatkan spiritual. Kenapa di dunia militer itu orang perlu militan? Militan itu sendiri jiwa ya. Militan itu jiwa. Kita di bulan Ramadan, ketika fisik kita melemah, itu spiritual kita, ruhiyah kita meningkat. Terutama menjelang maghrib itu. Militer dia mengenjot fisik agar ruhiyah meningkat. Nanti pada saat akhir pengenjotan fisik itu doktrin-doktrin Sabta Marga dan Sumpah Prajurit ditanamkan. Syaratnya fisik lemah dulu, digenjot dulu, baru kemudian naik ruhiyahnya Sabta Marga, Sumpah Prajurit. Manusia di atas 25 tahun fisiknya melemah. Apa yang terjadi? Spiritualnya meningkat. Maka memuncak di umur 40 tahun, ketika fisik terus melemah, spiritualitas terus meningkat. Nah, yang nakal itu pihak Kristiani. Dia serajin bikin rumah sakit. Kenapa? Orang yang fisiknya melemah, ketika dia sakit dan masuk rumah sakit, spiritualitasnya itu naik. Di situ dimasukkan nilai-nilai kristenisasi. Jadi memang antara fisik dan spiritual itu terkait. Itu yang sekali lagi menyebabkan kenapa dalam dunia militer fisik itu digenjot betul, agar saat fisik itu benar-benar lelah dalam pengenjotan, spiritualitas meningkat, doktrin dimasukkan di situ. Saya teringat dulu waktu saya ikut training PII, Pelajar Islam Indonesia, tahun 82, kelas 2 SMA waktu itu. Apa mereka lakukan? Sebenarnya menggenjot fisik. Saat fisik itu tergenjot, maka kemudian spiritualitas iman ditanamkan. Di PII itu luar biasa. Makan pas-pasan, ya, makan pas-pasan. Mulai acara jam 7, selesai acara jam 2. Tidur di atas meja, jam 3 udah dibangunin lagi qiyamul lail. Ngebanguninnya buat saya agak sopan lagi.
sirine ditaruh di kuping, wing gitu. Kenapa aktivis PI itu dulu terkenal dengan militansinya? Ya karena itu pengenjotan fisik yang luar biasa. Jadi menjadi mujahid itu, menjadi militan itu ada unsur psiko dan ada unsur motoriknya. Psikologisnya tangguh, disiplin, bermotivasi dan berdedikasi. Unsur motoriknya kuat, stabil, cekatan dan berdaya tahan. Dua sekali lagi ya. Ingin anak kita menjadi mujahid, orang yang bermujahadah, orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, unsur psikologisnya tangguh, disiplin, motivasi dan dedikasi. Unsur motoriknya kuat, stabil, cekatan dan berdaya tahan. Ini kuncinya orang Jepang sebenarnya. Ayah bunda, asal muasal bangsa Jepang adalah tentara. Dari dinasti Ming yang waktu itu kalah, karena dia kalah dibuang ke sebuah pulau yang sekarang menjadi kepulauan Jepang. Jadi aslinya mereka memang sudah tentara, fisik kuat, kemudian dididik mentalnya juga luar biasa. Jadilah bangsa-bangsa, memang bangsa mujahid, kreativitasnya luar biasa. Jihad dan ijtihad itu satu akar katanya. Jihad dan ijtihad akar katanya satu. Ijtihad itu kalau dalam bahasa Inggrisnya creativity, ya. Ijtihad kalau dalam bahasa Inggrisnya creativity. Jadi jihad kehebatan fisik dan kreativitas itu satu sumbernya. Jihad kesungguhan. Korea pengen mengalahkan Jepang. Apa yang dilakukan oleh Presiden Park Chung-hee zaman itu? Genjot fisik orang Korea. Itu jasa seorang Park Chung-hee. Dia seorang diktator, betul dia diktator. Tapi dia diktator untuk kemajuan Korea. Korea tahun 54 masih sama dengan Indonesia, sama 54. Tapi karena kemudian muncul seorang presiden bernama Park Chung-hee menggenjot fisik, terutama para mahasiswa ya, terutama para mahasiswa. Dia genjot fisik mahasiswanya. Kemudian sekarang bangsa ini mampu menyamai kemajuan bangsa Jepang. Satu rahasia yang dilakukan oleh Presiden Park Chung-hee adalah pengenjotan fisik itu yang luar biasa. Wajib militer itu luar biasa memang. Mahasiswa-mahasiswa Korea itu terkenal militan. Nah, karena tadi tangguh, disiplin, motivasi, dedikasi secara psikologis, kuat, stabil, cekatan dan berdaya tahan secara motorik, fisik, itu memang akan melahirkan mujahid. Ditambah dengan kecakapan secara metodologis untuk lahir unsur psikologis dan fisik ini, maka ada berenang, memanah dan berkuda. Ayo bunda sekalian, Rasulullah itu sangat visioner. Di negeri gurun dia suruh orang berenang, mau di mana coba? Ini kan luar biasa ya. Kalau di Indonesia orang diajari berenang, seandainya Rasulullah itu bangsa Indonesia, dia bilang ajarilah anak-anakmu berenang, wajar. Di sini banyak air, banyak sungai, banyak laut. Di gurun mau gimana gitu? Apakah di wadi mata air terlarang? Nah itu sumber air itu. Ada sungai? Nggak ada. Kalau sungai itu ada, kalau di gurun itu, tanah daerah gurun, sungainya adanya di bawah tanah. Jadi ini tidak semata-mata soal sebuah kebiasaan. Bangsa Arab tidak punya tradisi berenang. Tapi ada sesuatu rahasia fisik yang bisa terbangun lewat berenang.
kemudian juga memanah. Ini saya pernah ada seorang Kapolda, mohon maaf ya, di Sumatera Utara, konyol. Dia bilang, untuk apa lagi anak zaman sekarang belajar memanah, mau mundur ke masa lalu? Udah tahu sekarang ada teknologi menembak, pistol, masa mau diajarin memanah? Ini kan aneh. Memanah adalah kecakapan generik. Militer sekalipun sebelum belajar menggunakan senjata modern, dia harus belajar memanah dulu. Ayah bunda sekalian, kalau ingin memiliki anak-anak yang memiliki kecakapan generik, ajarkan yang generik, bukan yang modern. Yang modern nanti menyusul. Bisa nggak diganti memanah dengan menembak? Jangan. Ini bukan semata-mata kita fanatik dengan memanah, bukan. Ini kecakapan yang generik. Pasukan komando, dia bermula dari situ, dari pisau belati. Sehingga bahkan seandainya semua senjatanya direbut, dia bisa tangan kosong. Prinsipnya itu. Gunakan senapan tempur. Kalau senapan tempur itu terjatuh, gunakan pistol. Kalau pistol itu jatuh, gunakan belati. Kalau belati itu terjatuh juga, gunakan tangan kosong. Kalau kita pernah nonton film Rainbow, The First Blood, ketika apa-apa dia udah gak punya, dia bisa bikin panah dan dia memanah. Ya, nah gitu. Menunggang kuda, nggak usah lah, anak sekarang menunggang kuda kuno banget, ganti aja belajar naik motor. Ayah bunda sekalian, kekalahan Uni Soviet dan Amerika menghadapi tentara-tentara mujahidin Afghanistan karena tentara Afghanistan itu jago berkuda. Ada teknologi-teknologi tertentu yang tidak bisa mengalahkan kuda. Amerika terakhir mampu menciptakan sebuah sepeda motor trail yang super ringan, tapi tetap kalah lincah sama yang namanya kuda. Ketika pasukan Afghanistan dikejar, dia naik ke gunung bersalju. Di tempat-tempat yang sangat dingin, mulai itu bahan bakarnya sepeda motornya Amerika itu mulai agak membeku, mulai macet itu sepeda motor. Gagal mereka mengejar kudanya para mujahidin Afghanistan. Jadi bagi mereka sederhana aja cara menghadapi Uni Soviet, cara menghadapi Amerika Serikat. Kalau terpojok lari, naik aja ke gunung pakai kuda, selesai. Maka kemudian dikatakan berenang, memanah, berkuda. Jangan kita dengan segala macam kesoktahuan kita mengatakan, ngapain zaman sekarang anak belajar berkuda, ngapain zaman sekarang anak itu belajar memanah, berenang. Kebetulan ketiga keterampilan ini bagus untuk motorik manusia. Memanah itu bicara tentang konsentrasi, bicara tentang fokus, kecakapan indrawinya dia, bagaimana batang tubuh itu tegak dengan baik itu. Kuda-kudanya mesti bagus, baru dia bisa memanah dengan baik. Anak-anak yang kuda-kudanya bagus, batang tubuhnya akan seimbang. Kalau batang tubuhnya seimbang, maka satu, dia itu lebih bisa tumaninah dan khusyuk. Yang kedua, rahangnya akan kuat, berarti makharijul hurufnya kalau baca Quran bagus, tajwidnya bagus kalau rahangnya bagus, makhrajnya bagus kalau rahangnya bagus. Rahangnya bagus ditentukan oleh sumbu tubuhnya bagus. Sumbu tubuhnya bagus itu karena kuda-kudanya bagus. Nah ini apa yang akan merusak ini? Ini akan dirusak kalau anak di bawah 7 tahun sering diajak duduk, bukan lari-larian. Di bawah 7 tahun kok disuruh duduk lagi, suruh duduk lagi, suruh duduk lagi. Akhirnya tulang punggungnya nggak bagus, tulang pinggulnya nggak bagus.
Kenapa suruh duduk? Biar SD nanti dia betah duduk. Nah itu deh pemikirannya gitu, agar nanti SD dia betah duduk. Saya bilang kalau ingin SD-nya betah duduk, TK-nya suruh lari-larian, lompat-lompat, guling-guling, lempar-lempar, agar tulang punggungnya kuat, agar tulang pinggulnya kuat, nanti duduknya betah. Bukan malah disuruh duduk. Nah itu. Nah dia perlu anak-anak itu memiliki kecakapan fisik, ya, memiliki kemampuan untuk mendayagunakan fungsi tubuh secara optimal dalam menjalani dan mengatasi tantangan kehidupan yang meliputi tantangan alam, tantangan cuaca, tantangan gerak dan waktu, serta ancaman kehidupan. Nih, ya, yang tidak untuk kita hindari bagi anak-anak kita. Sekali lagi ya, tantangan alam, tantangan cuaca, tantangan gerak dan waktu, tantangan kerja dan kompetisi, serta ancaman kehidupan. Ayo bunda sekalian, salah satu kelemahan saya adalah nggak tahan gerimis. Karena waktu kecil dilarang hujan-hujanan. Entah sakit. Akibatnya tubuh saya ringkih betul kalau udah bicara tentang hujan. Sementara orang-orang barat sana, orang-orang Cina sana, anaknya tuh disuruh hujan-hujanan. Pernah satu ketika saya masih tinggal di Pasar Minggu dulu ya, saya turun dari Metro Mini dalam keadaan hujan lebat, tiba-tiba ada yang nawarin payung, ojek payung. Saya nawarin ojek payung. Om, ojek payung om. Yeah. Lalu saya lihat, loh ini kan ada tetangga saya. Loh kamu Stephen kan? Iya om. Bapaknya itu pengusaha kaya raya. Ya, bapaknya pengusaha kaya raya. Dia ngojek payung, umurnya 8 tahun. Bapaknya bisa dibilang konglomerat, ya, konglomerat. Kamu ngapain ngojek payung begini? Kata papa, kalau ada peluang nyari duit, diambil. Yang kedua, kalau payung saya om pakai, saya dapat duit dan saya hujan-hujanan, badan saya jadi sehat. Nah, cuman memang mereka yang punya fungsi visi konglomerat yang model begini ya. Kalau ya kita kadang-kadang kan jangan gitu kan. Hujan-hujanan kan dia sakit. Bahkan saya pernah ya kena gerimis sebentar langsung demam menggigil luar biasa. Kebetulan saya kena gerimisnya